dilakukan oleh pihak yang terus kita mengadakan beberapa aksi di media sosial dan akhirnya juga dibantu oleh teman-teman dari arkeolog juga dan antropolog juga beberapa teman-teman kalau Hidayah saat itu memberikan masukan bahwa masyarakat lokal ini yang perlu diangkat untuk memberitahukan pada pusat bahwa sebenarnya masih ada loh masyarakat di sini. Nah ini yang ingin kita golongkan untuk pertemuan pada pagi ini untuk istilah di Jalan Jawa lumpuke baru pisah. Karena selama ini biasanya kerja teman-teman itu parsial masing-masing. Nah harapan kami adalah ingin mari sebelum kita mulai pertemuan kita lakukan doa bersama, semoga pertemuan pada pagi ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu yang selanjutnya adalah kembali ke kronologi lagi. Jadi di program Jaya Desa ini saya kan awalnya mencari potensi ada kerusakan. Yang pertama adalah makan leluhur yang di desanya sudah dipindah di tempatnya yang ada di Jaten, kemudian bergeser ke wilayah nelayan dan Ngarang. Nah, kenapa Borobudur menjadi intensitas saat itu untuk penerapannya? Karena dulu ya pusat pemerintahan itu ada dua, jadi ada Patih Dalam, ada Patih Jawi. Patih Jawi itu ada di wilayah tinggal dengan Kamarjo ya. Tinggal Patih Lembeh itu ada di ternyata satu itu ada versi bentukan Belanda dan versi bentukan keraton. Nah ini yang masih kita mencari. Ketika proses mencari itu kami menemukan beberapa permasalahan ketika di era mereka selesai di Ponorogo sudah masuk. Ini ada fungsi pemerintah yang saat itu dinamakan Tapornas, program pemerintah yang namanya Tapornas itu Taman Purbakala Nasional. Dulu peran kami yang mbah-mbah kami yang di Lulur tadi itu dipotong ketika program pemugaran Borobudur itu dilakukan. Dan pemugaran itu tidak terjadi satu atau dua kali, tapi berkali-kali. Nah, ketika gagal di era satu kedua di eranya di keraton, nanti ada satu kejadian bahwa selalu banyak yang kesurupan. Akhirnya mereka diutus untuk masuk ke wilayah Gunung Bakal. Nah, di Jepang itu mereka minta izin dan setelah mengadakan perizinan secara spiritual tadi, kembali ke pemugaran selanjutnya baru sukses dilakukan sampai di eranya Tapornas tadi. Nah, ketika Tapornas tadi sudah melakukan beberapa pendekatan, termasuk mengangkat beberapa artefak yang di bawah, sampai terjadinya kalau Catra itu di belakang sebelum eranya di Ponorogo. Jadi kalau balik lagi ke Catra, sebenarnya di tahun itu sudah menuliskan bahwa sudah terjadi beberapa kali pemasangan rekayasa Catra. Nah ternyata ada orang yang namanya Singowijoyo, itu leluhur kami itu ngasih tahu bahwa Catranya itu bukan itu, karena ada tempat perabuan untuk raja yang dulu ada Catranya di situ, itu yang dipakai Van Earth untuk rekayasa untuk ditaruh di atas. Nah ini yang menjadi polemik tadi yang kita sampaikan, bahwa ternyata orang lokal dari dulu juga memberikan informasi tentang Borobudur itu seperti apa. Nah, related dengan ini tadi, setelah Tapornas kemudian terjadi pemindahan program dari Tapornas ke Taman Wisata. Berpindah dari Kemdikbud, pindahnya ke BUMN atau pindahnya ke Taman Nasional atau Pariwisata. Nah, sejak saat itulah pelebaran dari PT Taman Wisata itu mulai masuk, bahkan terjadi penggusuran 2 dusun yang namanya Dusun Ngaran sama Dusun Kenayan. Nah, gusur itu nggak cuma menggusur satu tempat, ternyata
wilayah-wilayah leluhur kami itu juga dipindah, termasuk kuburannya. Nah, kemarin masih kita menemukan satu nisan yang masih di atas dan terbengkalai di situ. Dan secara aklamasi pun ketika pemindahan kuburan itu tidak didata secara rinci, sehingga kami kehilangan data di situ. Nah, ketika masuk ke era sekarang yang dilakukan oleh PT Taman Wisata, itu beberapa permasalahan mulai muncul ketika penggusuran yang dilakukan di tahun 80-an. Dan dari situ masyarakat ada dua kepentingan, yaitu boleh pindah atau tidak. Kebetulan juga orang tua kami juga ikut di dalam perjuangan itu, bahkan dipanggil sampai dulu ada LBH yang bantu namanya Atan Buyung. Itu juga bantuin bapak-bapak kami ketika tidak mau dipindah seperti apa. Nah, bahkan sampai ketika Borobudur diledakkan pun juga kita dituduh sebagai pelakunya, sementara ternyata orang lain. Nah, begitu pemindahan di tahun 84, ada beberapa komitmen, salah satunya adalah ketika yang dipindah tadi digusur, mendapatkan kompensasi untuk mendapatkan ruko atau kios di sekitar Borobudur yang dulu sudah berjalan sampai sekarang. Maksudnya sebelum pengusuran yang hari ini. Nah, dari kegiatan kami mendata tadi menemukan beberapa permasalahan sampai sekarang. Koreksi tentang BUMN yang namanya PT Taman Wisata ini tidak ada koreksinya. Nah, ketika ini tidak ada koreksi berarti kan ada superior di dalamnya. Nah, hal ini juga menjadi perhatian kami. Ternyata manfaat beliau ada di situ sekitar 30 tahun itu manfaat buat masyarakat sangat minim sekali. Nah, dari keputusan ini kami tadi kita tanggal 7 Oktober 2023 kita sudah berada di beberapa tempat bersama lembaga adat desa saat itu membahas tentang rancangan Raperpres tata kelola Borobudur. Saat itu lembaga adat desa Borobudur bekerjasama dengan BRIN yang ditunjuk saat itu melakukan beberapa kajian yang intinya masuk ke integrated management. Nah, sementara ketika diusulkan sampai ke Jakarta, di last minute itu di sliding oleh pihak BUMN itu untuk menggunakan polanya Raperpres BUMN, sehingga pola yang lembaga adat desa kami yang kita kirim tidak dipergunakan. Nah, dari situlah kami menangkap sebuah permasalahan bahwa pemerintah pusat itu selalu masuk ke sini dalam waktu yang selalu dipepetkan di akhir waktu, dan tidak hanya 1-2 kali. Ternyata ketika di komunitas Kali Silang kita juga melihat beberapa permasalahan lingkungan seperti membuat tempat sampah yang akhirnya dilarang membuang sampah, kemudian lampu jalan, kemudian trotoar pedestrian, bahkan sebelum itu ada koridor sama homestay. Ini juga dibangunkan oleh pusat, tetapi tidak dikasih bagaimana cara menjualnya. Bahkan sampai sekarang pun ini menjadi masih PR bersama ketika harus ada pelatihan dan sebagainya. Bahkan sudah mencakup beberapa pekerjaan baru yang namanya pelatihan. Jadi selalu ditunjuk ya orang-orang itu aja yang akhirnya sebenarnya diimplementasi di lapangan tidak ada. Nah, related dengan itu tadi, kemudian related dengan data yang disampaikan kemarin dan kita sudah aksi beberapa di media sosial di Prepo Borobudur, itu kemudian menurut beberapa permasalahan yang secara global ada yang besok akan dilakukan. Tanggal 18 ini informasinya adalah ada tiga agenda. Yang satu adalah peresmian 3 tempat, jadi lapangan Seni Pujon, lapangan bola yang baru, dan Masjid Agung di Mungkin. Ini katanya akan diresmikan oleh Presiden. Nah, kemudian di tanggal 18 juga informasinya ketika meeting tanggal 11 September kemarin, ada Zoom meeting juga dengan Kemenfarves, itu juga menyebutkan akan dilakukan penandatanganan Raperpres tadi. Nah,
related dengan itu tadi, kami ingin juga sudah mempersiapkan ada aksi di tanggal 18 yang nanti entah disetujui atau tidak di teman-teman untuk ikut bergabung atau tidak, ataupun tidak dilakukan keputusan di pagi hari ini. Karena apa? Kita kalau masih kerjanya parsial masing-masing ini kan tidak bagus untuk kedepannya karena akan mudah dipatahkan. Nah, keputusan hari ini ingin mendapatkan mufakat bersama bagaimanakah peran desa, peran pelaku wisata, juga peran teman budaya, bahkan peran lingkungan hidup di sekitar sini mengerti sebenarnya rapor pres itu seperti isinya apa tuh. Nah, harapan kami sebenarnya sudah baca dari rumah dan kesini tinggal memberikan masukan seperti apa review jenengan ketika membaca itu tadi. Harapan kami ngirim undangan orang takon meneh, iki undangan apa tuh Mas? Padahal udah itu undangan di sini, artinya dibaca atau tidak. Itu harapan kami ingin dengan baca dan kesini sudah tinggal diskusi tentang isinya. Nah, keputusan hari ini adalah untuk mensepakati tadi, dan yang penting adalah melumpuhkan balung pisah bahwa gen-gen leluhur tadi ini tidak jauh kemana sebenarnya. Dan ini kalau tidak satu frekuensi, ini tidak akan bergerak. Dan alhamdulillah teman-teman yang berada sefrekuensi ini sudah hadir di pagi hari ini untuk mempertemukan generasi tadi bahwa leluhur itu masih ada, dan ingin juga kita menyampaikan bahwa mereka dulu pernah melakukan pelestarian Borobudur tanpa pemerintah, tapi melewati wilayah keraton dulunya. Nah, ini sekali lagi kita jadikan dan sekarang juga akan menjadikan semangat kembali bahwa ada masyarakat desa di sekitar desa kecil, sekitar Candi Borobudur ini yang perlu didengar. Nah, ini yang menjadi concern kami untuk bersama di pagi hari ini. Dan terima kasih tepuk tangan buat kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Saya appreciate dan menghargai sekali, tidak melihat nama yang mengundang, tapi apa yang kita sampaikan untuk diundang, untuk dipertimbangkan, diperbicarakan. Selanjutnya kami akan setelah ini tadi memberikan beberapa sejarah tentang progres kami di awal sehingga sampai kenapa hari ini harus mengundang. Itu tadi bahwa Raperpres ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaku wisata budaya dan lingkungan hidup di sekitar Borobudur. Kenapa? Karena PT Taman Wisata akan menjadi superior di sini. Ketika jenengan nanti bergerak di zona 345, bahkan di zona 1 pun harus sepengetahuan PT Taman Wisata. Kenapa? Ya, karena Perpres itu tadi. Dan ini related dengan beberapa beberapa poin-poin yang ada di pasal pertama, di pasal 21, pasal 12 kalau nggak salah. Dari situ beberapa permasalahan yang muncul adalah ketika yang bekerja sama dengan PT Taman di zona 345 itu pun juga harus memberikan kontribusi terhadap taman. Yang tidak kerjasama pun tetap dievaluasi, dipantau. Kayak KPU PT Taman Wisata. Ya nanti itu beberapa poin yang ada di pasal-pasal yang ada di situ. Harapan kami jenengan sudah baca semua dan kita rundingkan di hari ini. Lalu dalam di pasal terakhir ada juga di tahap 21 itu muncul selalu berhubungan dengan Dewan Pengarah yang ketuanya adalah Marves. Dan di bawah Marves adalah Badan Otorita Borobudur. Lagi ada makhluk yang namanya BOB itu sekolah sementara kantornya di Borobudur tidak ada, adanya di sebelah sana. Nah kemudian dari situ masyarakat Borobudur tidak sama sekali diberi ruang untuk kebijakan pengelolaan Borobudur hanya lewat rembuk desa, musren Bades. Wiwing dilapori tok, kita harus lapor ke PT, sementara yang dikirim musren Bades adalah ke Kemendes. Kan hanya bukan, tapi kalau itu disahkan seperti itu nantinya. Terus nanti minta juga masukan dari Bapeda nanti, sama bagian hukum dari teman ada Mbak Mega, ada beberapa Mas Hugo mungkin bisa memberikan nanti masukan apa Mas Andi yang
dari beberapa teman-teman LBH yang bisa memberikan masukan dari beberapa review yang saya sampaikan nanti bisa ditambahin atau lebih faktnya mereka nanti akan berbicara. Dari beberapa kajian yang kita bikin adalah nanti mohon bagian hukum tentang sistematika perundingan undang-undang apakah berhubungan dengan kaitannya dengan perundang-undangan Pemda apakah bisa masuk, lalu DPU tentang RTUW Kabupaten Magelang itu bisa, jika SPN bisa masuk enggak. Kemudian masyarakat ini punya peran pengelolaan atau apa? Tadi kan batasannya selalu di Musrah Bamdes selesai. Lalu rantainya yang terputus itu di missing link di beberapa pasal. Lalu kewenangan Pemda itu sampai di mana penjabarannya. Lalu sistem informasi ada satu juga sistem informasi yang ditunjukkan di pasal itu menunjukkan harus. Jadi PT itu harus membuat satu sistem informasi yang menjembatani di zona 345, sampaikan 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu berikut perizinan dan penempatan yang harus dikoordinasikan dengannya. Berarti dia akan mengatur beberapa perizinan yang ada di zona yang nantinya mereka pilih. Nah, sementara beberapa kajian yang dilakukan oleh Mabes dan tim arah perpres ini kayaknya tidak pernah dilakukan juga. Kajiannya itu miskin gitu, bahkan mungkin tidak dilakukan tapi hanya kepentingan sebuah lembaga. Lalu badan yang kerjasama dengan TWC hanya berlaku hingga selesai masa kontraknya. Di pasal 12 kalau nggak salah itu akan menyebutkan umpamanya klaster atau jasa keamanan itu yang ini disahkan. Ini hanya sampai kontraknya selesai di tahun ini. Selanjutnya akan berhubungan dengan manifest. Bayangkan berarti kayak Bendot Barangkali, kemudian Pilgrim ini juga selesai di kontrak tahun ini atau tahun yang sudah terjadi kerjasama. Setelah itu akan harus berinvestasi dengan manifest. Lalu beberapa badan sudah diganti dengan ya muncul BOW dan monopoli manifest ini yang jadi penentuan. Nanti akan dibagi beberapa kelompok ya, untuk membicarakan ini tadi. Dan di kepentingan ini adalah masyarakat itu tidak dilibatkan yang jelas. Karena apa? Beberapa itemnya tidak menyebutkan itu tadi. Hanya di zona saat itu MCB saja tidak dilibatkan, hanya kerjasama secara MOU antara MCB dengan PT Taman. Nah ini pun juga mengikat mereka. Bahkan besok mungkin dipindah. Bahayanya ini. Lalu di pasal 12 kerjasama juga BLWC sudah tadi, dan kerjasama dipantau dan dievaluasi jika tidak bekerja sama. Pasal 16 pembangunan sistem informasi di setiap zona untuk perizinan penempatan dan kegiatan ini juga akan kerja harus membuat pusat itu tadi, tapi caranya gimana nggak ngerti. Tapi harus berinteraksi dengan BOP dan Mabes yang sebagai ketua tim Dewan Pengarah. Kemudian yang pasal 19 besaran tarif itu akan ditetapkan oleh TWCB atas persetujuan Dewan Pengarah yang Mabes lagi juga ketuanya. Artinya sebenarnya Mabes ini akan memonopoli semua kegiatan itu atas nama Dewan Pengarah. Nah Dewan Pengarah ini kan di atasnya PT Taman Wisata. Dan ini tadi juga akan menjadikan permasalahan yang akan besar dijadikan. Nah selanjutnya kami ingin masukan dari beberapa teman-teman yang sudah hadir, mungkin yang sudah hadir dari Bapeda, mungkin bisa memberikan masukan sedikit dari evaluasi yang sudah kita kirimkan undangannya, bagaimana reviewnya, jadi kita dengarkan bersama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih Mas Lukman. Kami dari Bapeda mewakili dari pemerintah daerah. Mungkin ada teman-teman dari dinas lain, tapi saya kurang tahu. Tidak ada. Belum ada. Dinas. Oke. Kita sudah diundang, terima kasih. Terus yang kedua, terkait dengan dinamika yang tadi disampaikan oleh Mas Lukman, memang benar Bapak. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Pak. Ini semacam sosialisasi bagi teman-teman, bagi yang mungkin belum pernah mendapatkan informasi. Tadi disampaikan pertama terkait dengan Catra. Jadi di tanggal 11 September kemarin ada rapat daring Menko Marves dari Menteri Pariwisata juga ada, Menpan RB, Pemkab, dari masyarakat juga semua ya. Intinya bahwa
ada usulan dari Kemenak untuk memasang catra. Kemudian ditanggapi oleh BRIN bahwa catra yang ada itu berat sekitar 4,6 ton. Nah, kalau tidak salah ya kemarin, dari 4,6 ton itu kalau dipasang di atas, sementara batu-batu yang ada di candi itu kan modelnya kuncian, tidak pakai paku atau pakai sekarang itu ya. Nah, interlock, jadi hanya nempel gitu ya. Ketika dipasang di atas itu, pasti yang pertama adalah ketika ada getaran, beban berat yang sangat tinggi dan sebagainya akan mengganggu fungsi dari Candi Borobudur. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Pak LBP Pak Luhut bahwa Candi Borobudur itu bahasanya adalah bukan wisata religi, tapi wisata spiritual. Jadi bukan wisatanya umat Buddha, tapi didaftarkan jadi warisan budaya ada karena budayanya, karena bukan agamanya. Jadi ketika dengan pertimbangan catra yang berat dan kondisi seperti ini, maka hasilnya setahu kami, mungkin teman-teman yang mengikuti, bahwa Kemenak diminta untuk menunda pemasangan catra di tanggal 18. Artinya insya Allah nanti di tanggal 18 tidak akan ada pemasangan catra. Nah, kita tidak tahu di atas tuh dinamikanya seperti apa, tapi sepemahaman kami, karena kami mengikuti rapat itu, tidak akan ada pemasangan catra. Dan ketika Kemenak mau memasang catra itu harus ada proses adaptasi, karena nanti beratnya harus menyesuaikan, bahannya seperti apa, harus ada kajian dan harus ada penyampaian informasi ke UNESCO. Karena waktu itu Candi Borobudur didaftarkan ke UNESCO itu tanpa catra. Nah, cukup tiba-tiba UNESCO datang ke sini kalau sudah ada catra, itu kan jadi aneh. Nah, jadi ada proses, kalau nggak salah ada sekitar 7 tahapan untuk memasang catra itu. Jadi Borobudur ada 7 tahapan dan itu mungkin lebih dari 1 tahun. Nah, dan saya melihat dari kajian Pak Mura yang ada di grup itu, memang dari zaman Pak Alman, di zaman Pak juga pernah dicoba, tapi dicoba terus dilepas lagi yang itu. Insya Allah terkait dengan pemasangan catra, sepemahaman kami di tanggal 18 nanti tidak ada pemasangan Pak Luman. Itu yang pertama. Nah itu saya juga, karena saya bukan backgroundnya arkeolog, saya tidak mengikuti. Mungkin nanti dari teman-teman MCP yang lebih paham ya. Tapi memang kemarin yang di Vanok itu pernah mencoba memasang nggak? Bahasanya karena pemahaman kami ini adalah Candi Borobudur coba disamakan dengan candi-candi yang ada di India. Di India katanya ada catra, ada mahkota katanya. Karena saya belum pernah ke sana, dari itu ada coba disamakan, karena Indonesia agama Buddha mungkin banyak di India. Seperti itu Pak. Tapi secara detailnya mungkin teman-teman MCP yang bisa menjawab itu nih. Itu dulu ya Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Raperpres. Jadi Raperpres itu sudah disusun kalau tidak salah dari Desember 2021. Di kami di Bapeda menerima kajian dari BRIN itu di bulan Februari 2022. Terus kemudian dilaksanakan tahapan-tahapan sampai tanggal 6 dan tanggal 9 Oktober itu ada konsultasi publik ya. Ada 2 kali pelaksanaan di Kecamatan Borobudur, kemudian di Artos. Dan di Artos itu saya melihat juga ada dari perwakilan lembaga adat. Saya membaca di kesimpulannya kan menolak Raperpres karena tidak ada kajian dan sebagainya kan gitu. Nah, semua masukan itu sudah kita sampaikan di lembaga adat, pemerintah daerah dan sebagainya, kita sampaikan ke Kemenkomarbes, sehingga yang terjadi sudah ada draft yang disampaikan di lampiran surat itu. Artinya apa? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Lukman bahwa nanti di tanggal 18 ada rencana untuk penandatanganan Perpres oleh Pak Presiden. Lah ini walau alam kita juga nggak tahu karena ini dokumennya di pusat, tapi secara bawah kita sudah menyampaikan masukan-masukan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mencermati isi Raperpres dengan yang apa yang kita dapat, kalau kita ngomong kita berarti banyak ya, ada pemerintah daerah, ada masyarakat. Kalau kami Bapak Ibu, kami di pemerintah daerah dengan kondisi sekarang, dengan kondisi yang ketika Raperpres nanti ditetapkan pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita melihat dari satu sisi, kita sekarang yang ada adalah Kepres 192. Kalau Bapak Ibu tahu ya, ada Kepres 192. Di sana nyuwun sewu kewenangan pemerintah daerah ya kurang, bahkan tidak ada.
Kalau kita lihat di sini di draft Raperpres ini ada beberapa kewenangan di kami, di desa juga ada. Contohnya adalah misalnya di pasal 18. Di pasal 18 itu ketika dalam pemanfaatan tata kelola, pemerintah daerah dapat mendapatkan pajak atau retribusi sesuai dengan kewenangan perundang-undangan. Itu hal yang sepele Bapak Ibu. Karena kalau kita menghitung di sini informasi yang kami dapat, ketika nanti perpres ini jadi, minimal nanti yang pasti kita dapat pajak bumi dan bangunan itu sama gitu. Saya juga sama kan gitu, karena itu berada di tanah berarti kan dapat. Kemudian pajak air tanah itu jelas ketika PT Taman membuat air tanah kita dapat pajak. Pajak makan minum karena mereka ada mungkin ada penginapan, ada hotel nih. Pajak hotel dan restoran. Kemudian ada pajak tiket masuk. Setahu kami ini karena ini juga dagangan pusat, kalau kami di daerah itu. Jadi kalau orang masuk di candi dibagi dua, masuk dan naik. Ketika masuk informasinya 50.000 gitu, Bapak Ibu. Kalau masuk dan naik 120.000 lah gitu. Tulisannya gitu. Ya, gitu. Nah, kalau Pak Umar ini masuk ke Candi Borobudur dia bayar 50.000, lah kita dapat 10% dari 50.000. Tetapi kalau Pak Umar masuk candi dan naik, ya naiknya kita nggak dapat karena itu adalah informasinya masuk di zona 1 yang kewenangannya pusat melalui Kemendikbud. Itu yang pertama. Ya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang Bapak Ibu, pemerintah daerah di Indonesia nggak dapat apa-apa ya Pak. Ya, kalau kita dibandingkan dengan nanti ada perpres ya ada sedikit lah angin segar sedikit. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua terkait dengan pola koordinasi tadi dijelaskan oleh Pak Rohman. Ada di lampirannya, ini mungkin ada yang kurang ya. Karena ada lampirannya ada pola koordinasi PTTWJ dengan pemerintah daerah, PTTWJ dengan pemerintah provinsi, bahkan PTTWJ dengan pemerintah desa ya Pak Mari. Di sana ada bahwa ketika mereka melaksanakan kegiatan harus ada koordinasi. Nah ini yang tidak ada juga di Kepres 190. Sisi positif, kalau kami ngomong sisi positif dulu ya. Jadi senang-senang dulu nanti jeleknya ya. Memang kita senang. Ada dua, satu setelah PAD, yang kedua terkait dengan pola koordinasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan Dewan Pengarah. Jadi di Raperpres itu di Dewan Pengarah itu secara detail tidak didetailkan Pak Luman dan teman-teman kalau kita baca di draftnya. Karena apa? Karena sudah ada Perpres 46/2017 itu terkait dengan Badan Otoritas Borobudur. Di sana sudah detail wilayahnya BOB itu koordinatif dan otoritatif. Otoritatif hanya ada di sekitar yang di luar nanti. Sementara koordinatif semua sampai Karimun Jawa itu masuk. Makanya di strukturnya kabupaten di anggotanya paling kecil adalah Pak Gubernur. Nah ini yang kita dorong Pak. Awalnya Pemda itu mendorong supaya Dewan Pengarah yang ada di Perpres Tata Kelola ini ada Pak Bupati Pak. Tetapi nanti akan kalau bahasa hukumnya ketika Perpres sudah ada Dewan Pengarah, kalau sini ada Dewan Pengarah akan tubuhan Pak. Makanya kedepannya Perpres BOB akan diubah. Nah, diubahnya karena untuk mengikuti yang di Perpres Tata Kelola. Apakah nanti Pak Bupati Magelang nanti masuk di strukturnya atau apa? Nanti ada pembahasan di Perpres 46/2017. Tapi di sini tidak detail strukturnya Raperpres siapa, tapi nanti pembahasannya di sana. Gitu nih. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan besok tanggal 18 guys. Jadi kalau tadi pajak di pasal 18, nah besok di tanggal 18 tadi sampai oleh Pak Presiden ya oleh Pak Lukman nih, Pak Presiden. Infonya akan meninjau ada beberapa lokasi. Pertama Kampung Seni Borobudur. Jadi kalau sana namanya Kampung Seni Borobudur. Kemudian yang ada di Pujon. Di dalamnya itu ada parkir, ada pedagang, ada museum, ada mungkin pusat pertunjukan salahnya. Kemudian setelah itu nanti lapangan pengganti Pujon di wilayah Pak Mal. Kemudian nanti ada TPST Pasuruan. Kemudian di MAJT Jawa Tengah, MAJT Anur Jawa Tengah. Nah, Catra kayaknya nggak masuk dalam listnya, nggak masuk ya. Nah, yang bisa kita ambil dari kegiatan itu adalah karena
kalau kita ngomong perda itu kan kewenangannya kabupaten, tapi kalau di perpres ngomong kewenangannya provinsi pusat, kita hanya bisa memberikan masukan yang sudah akan dilaksanakan, karena infonya tadi tanggal 18 mau ditandatangani, kita mau apa? Ya kalau apakah kita mau berseteru dengan pemerintah pusat, atau kita memberikan masukan, atau kita memberi masukan dan mengambil posisi dari hal-hal yang sudah ada, Pak. Contohnya di Kujon, di kampung seni Borobudur, nanti itu ada museum Borobudur. Dan kira-kira penggiat Borobudur bisa nggak masuk di sana? Saya mau ngisinya di sana, mau ngisi. Ada pusat misalnya pertunjukan, bisa nggak mengisi penari-penarinya? Karena kemarin waktu rapat di Gasblok, saya juga ikut juga di Gasblok. Mungkin teman-teman ada yang ikut ya, dari Bu Windu dan teman-teman itu menyampaikan, bahkan minta data ke kami, Pak. Bahwa saya minta data penari yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, saya nangkapnya bahwa nanti ketika Kujon itu sudah ada pertunjukan yang masuk cuma di Anggurke, Pak, ya. Kan ya emang nih. Akhirnya mereka pasti akan menarik kita. Mereka butuh kita, butuh penggiat budaya. Akhirnya karena kami juga bermitra dengan Dinas Pariwisata, kita sampaikan data penari-penari yang tiap hari Minggu manggung di TIC, Pak. Nah, minimal itu, dan mereka sudah pegang datanya. Harapannya sepertinya mereka akan menarik biar masuk ke sana. Termasuk juga tidak hanya di TIC tapi semuanya, Pak. Nah, yang bisa kita masuk adalah pertama, ya kita memanfaatkan potensi yang ada di Kujon, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan BOB, tadi sampaikan Pak Lukman bahwa di 2025 tusinya Badan Otorita Borobudur adalah pengembangan SDM yang ada di Borobudur. Ini kami dengar langsung dari Pak Agustin Parangin. Jadi ketika ada teman-teman penggiat budaya seni atau butuh pelatihan dan sebagainya, ya disampaikan saja. Karena yang kita bisa adalah ya kita menyampaikan kebutuhan kita. Misalnya pihak penginapan dan hotel butuh service excellent yang kemarin dilaksanakan, kita butuh pelatihan ini. Atau misalnya butuh pelatihan sosial media dan sebagainya. Nah, ini yang hal-hal kecil yang bisa kita masuk, daripada kita berantem ya kita masuk ke dalam memberi masukan tapi juga bisa mengambil sisi manfaatnya. Kemudian terkait dengan kegiatan ini karena kami juga mewakili dari pemerintah daerah juga, pertama bahwa kalau tidak salah di Raperpres Tata Kelola itu ada namanya di lampirannya itu ada Forum Rembuk Borobudur. Nanti akan disebut ada sebuah lembaga yang akan dibentuk sebagai jembatan untuk menghubungkan dengan TWC dan pemerintah pusat, apakah itu Kemenkominfo. Nah, kami nanti karena ini tidak ada kata terlambat, walaupun sudah mepet tapi tadi ngobrol dengan Pak Taufik juga, kira-kira apa tuh potensi yang kita ambil dari kita berantem terus dengan pusat, ya kita mengambil posisinya itu. Tadi ada beberapa hal yang coba saya angkat, mungkin teman-teman bisa memberikan urun rembuk yang lain, masukannya apa, misalnya sistem informasi harusnya dari 800 homestay yang ada, 832 homestay yang ada yang dibangun oleh Kementerian PU itu dibuat sistem informasi. Jadi ketika kita ngeklik rumahnya homestay Pak Mar, itu sudah terisi 02. Ngeklik homestaynya Pak Nur, seperti itu, Pak. Nah, kita juga bisa itu. Atau apalah monggo yang bisa terkait dengan siapa yang membawa ke atas itu, ya semua bisa. Lembaga adat bisa, kampus pemerintah daerah bisa, dari MJB juga bisa, mungkin dari teman-teman yang kenal dengan TKN pusat juga bisa gitu. Tapi intinya suaranya sama kan gitu ya. Sementara itu deh Pak Irman Hikmatur dulu, terima kasih. Terima kasih masukannya itu biar agak rumah juga ya. Karena apa? Sementara kita melihat dari sisi yang sekarang terjadi, Pemda saja ngatur pariwisata itu rampung gitu. Ada itu juga data yang disampaikan tadi penari Kabupaten Malang sing pentas teng TIC. Nah di sini tuh ada 7 sanggar, itu rantau dijani. Itu aja penarinya banyak sekali. Dan kelompok kesenian itu ada 150 kelompok, itu juga nggak tertampung. Ngomongin sak Kabupaten Magelang lebih banyak lagi. Cuman intinya keterlibatan kita itu seperti apa, ini yang menjadi pertanyaan kan. Nah, harapan kami ketika ada masukan ini tadi juga beberapa informasi yang bisa disampaikan.
apakah yang akan kita lakukan ini tadi? Apakah akan turun jalan untuk menyuarakan tadi bahwa di sini ada masyarakat yang harus bisa ngomong lagi sebenarnya? Karena selama ini kita ditinggal nih di dalam sebutan Kerapat Pras itu tidak disebutkan tentang badan masyarakat. Sementara tempat kami ya, di tempat ada desa Borobudur ya, juga kita ngobrol tentang itu harus ada integrated ini tadi. Masalahnya kan ini single management masalah itu tadi. Sedikit kalau selanjutnya mau dari Bu Mega mungkin bisa masukkan beberapa sisi hukumnya. Monggo. Terima kasih. Salam kenal. Saya Mega. Sudah beberapa tahun saya di sini bersama Mas Sepang juga. Tetapi karena kebetulan hari ini saya datang bersama suami saya yang kita juga ada sempat diskusi ya tentang masalah ini bersama Mas Jack. Jadi saya rasa lebih tepat suami saya yang memberikan pendapat hukum di hari ini. Terima kasih. Suami saya Irvanto Davis atau dipanggil Ivan, Mas Ivan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita bersama. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kami sudah berada 5 tahun di Borobudur ini. Berusaha untuk pensiun sebenarnya di sini, karena keinginan untuk pensiun itu kami baru sadar bahwa Borobudur ini punya nilai-nilai sejarah yang memang harus dipertahankan. Nilai-nilai sejarah ini tentunya kalau kita tarik mundur, ada budaya di sana, ada masyarakat yang hidup. Nah, kita sadar pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah punya kesadaran untuk meningkatkan nilai-nilai sejarah tadi tanpa meninggalkan kebudayaan dan leluhur kita. Nah, saya hanya melihat, saya belum tahu persis permasalahan terjadi yang ada di sini, ada pilpres dan segala macamnya. Tapi saya juga sudah sering mendengar, sepertinya kalau saya lihat, kok ada kesan pemerintah pusat itu tidak mendengar ada kearifan lokal yang memang harus dipertahankan di sini. Nah, titik temu itu seperti belum ketemu. Titik temu itu seperti belum ketemu. Mungkin nggak ada salahnya. Saya yakin di sini ada berapa, maaf Pak Biki, ada Bin sebagai wakil dari pemerintah, tentunya bisa mendengarkan suara-suara rakyat yang ada di sini. Suara-suara ini jangan sampai tentunya ada reaksi nasional. Kita ingat kasus Rempang, kasus Rempang mungkin sebagai catatan bersama. Apalagi ini budaya hidup masyarakat yang hidup zaman dulu. Tadi Pak siapa sudah sampaikan, ini bukan hanya untuk wisata agama, tapi wisata spiritual. Spiritual dalam pengertian yang luas. Saya dapat informasi ada budaya Jawa yang hidup di sini. Katanya kalau tidak salah Tangkis Jawa di zaman dulu ya. Nah, hal ini yang mungkin pemerintah itu lupa. Sampai sih sebenarnya membangun Borobudur semua masih debatable. Apakah benar ada umat Buddha? Apakah memang ada masyarakat yang zaman itu hidup? Saya dengar dari Mas Agusta ada komunal suku Kalang. Suku Kalang itu tidak pernah diangkat. Bagaimana mereka? Apakah mereka berperan serta dulu ikut membangun yang sampai saya dengar 70-80 tahun baru jadi Borobudurnya? Nah, hal ini yang mungkin baik pemerintah pusat maupun semua stakeholder termasuk arkeologi dan segala macam bisa mendalami itu atau tidak. Jadi kalau saya lihat ini ada benang merah yang belum ketemu. Harusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal termasuk leluhur kita yang mungkin harus didengar. Leluhur kita ini saya nggak tahu Pak Firman mungkin masih hidup umur 70-80 tahun. Paling tidak mereka pelaku sejarah yang memang harus kita dengar. Nah, ini saya lihat ada benang merah yang belum ketemu antara pemerintah pusat, pemerintah Pemda, termasuk masyarakat yang benar-benar hidup di sini. Kita tahu pelaku sejarah kita punya keterbatasan menggali. Kita hanya dapat informasi dari Leiden sana, zaman itu seorang Belanda yang hidup. Apakah itu juga benar?
Nah, hal ini kan belum digali sebenarnya. Ya, banyak buku-buku sejarah yang mengangkat tentang hal tersebut. Tapi soal kebenarannya itu apakah benar? Nah, hal kayak gini harus digali. Semua orang punya kepentingan. Saya sebagai seorang saintis dan berusaha untuk menggali dengan kacamata dan parameter yang saya punya. Parameter saya punya, tentunya punya tujuan. Mungkin ingin ada salah satu buku terjadi perdebatan, ini peninggalan Nabi Sulaiman. Dibantah oleh umat Buddha dalam bentuk buku lain. Ini kan masih perdebatan semua. Nah, kemarin juga saya dengar ada cakra, maka tadi saya bertanya, apakah benar itu ada cakra? Informasinya itu di-create oleh salah satu, siapa namanya, orang Belanda. Ya, itu saya dapat informasinya. Nah, hal ini sepertinya semua stakeholder yang terkait itu tidak pernah duduk sejarah, menggali secara intens apa sih sebenarnya harus kita simpulkan dari sini. Itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi keberadaan Borobudur sendiri, saya lihat di pres itu bahasanya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran konotasinya itu apa? Itu luas sekali, filosofis sekali kalau kita bicara kemakmuran. Saya sudah dengar di daerah Kabupaten Magelang ini, itu masuk 10 masyarakat termiskin. Ini kan dari Pak Fikri kalau buat catatan. Sekarang mau mengumumkan itu dalam konteks siapa? Masyarakat mana? Luas kalau kita bicara filosofis masyarakat. Masyarakat adat, masyarakat yang hidup zaman dulu, atau masyarakat pelaku wisata, atau pemerintah punya kepentingan. Maaf bicara, DWC ini BUMN yang paling enak. Ada peninggalan sejarah, jualan karcis, diserahkan ke balai konservasi, duit masuk. Cara pun seperti itu. Ini maaf bicara ya. Nah sekarang, iya DWC dapat duit, iya pemerintah, namanya pemerintah pusat ada pemasukan. Mungkin salah satu BUMN yang profitable. Mungkin ya, nggak banyak investasi kok. Cuma mengelola sumber daya manusia dengan pelaku wisata. Itu kan kelihatan sekali ya. Nah, inilah yang mungkin harus kita duduk bersama. Jadi saya maunya di sekarang saya baru surprise di sini selama 5 tahun. Borobudur ini suatu yang luar biasa. Benar-benar itu kreativitas masyarakat kita yang hidup zaman itu dengan teknologi yang mereka punya, kita perlu apresiasi. Nah, nilai-nilai sejarah ini kadang-kadang yang seolah pemerintah pusat hanya melihat dari target wisata. Mas Lukman, saya baca sepintas itu hasil kunjungan Wisma dari risetnya Bu Windu ya. Kita mau kunjungan wisata domestik atau Wisma? Saya ingat pada zaman Yusuf Kala sebelum saya ada di sini, Pak Yusuf Kala ini iri dengan yang ada di Angker Wat. Mereka benar-benar bisa 2 juta. Masyarakatnya maju, daerahnya maju di sana. Kita mau sampai kapan 2 juta? Data Bu Windu tuh drop terus yang namanya Wisma. Ratusan ribu semua. Pembangunan sarana prasarana, pembangunan desa wisata, saya lihat tidak terintegrasi semua. Semuanya. Berapa balkon des yang memang masih jalan atau yang masih. Nah, ini saya bilang kita mau meningkatkan kemampuan masyarakat dalam konteks apa? Saya tidak tahu persis. Kalau kita mau mengelola Borobudur, katakanlah TWC punya kewenangan itu, nggak ada masalah sebenarnya. Sebatas memang terintegrasi, terbuka dan transparan. Itu clear. Tadi saya bilang enak ya, TWC dapat peninggalan sejarah, jual beli karcis masuk, duitnya langsung ke pusat. Belum lagi bicara stakeholder yang terkait di dalam. Mereka yang menikmati keuntungan. Masyarakat lokal, tadi sebenarnya saya bilang, masih banyak yang miskin. Saya surprise, 10 desa termiskin di Indonesia. Sedih dengarnya. Sementara pemerintah mau naikkan Wisman. Saya yakin Wisman tidak akan pernah naik. Kenapa? Karena pemerintah hanya lihatnya dari Pak Menteri tok. Pelaku-pelaku tangan kanannya Pak Menteri, maaf ngomong, ABS semua. Ini kita jujur aja bicara. ABS semua. Nah, hal kayak gini sebenarnya nggak ada masalah untuk itu. Harusnya pemerintah pusat
Pemda maupun masyarakat lokal termasuk leluhur kita didengarlah. Saya selalu monitor tuh pasar seni, kampung seni, Kujon dan segala macam. Tidak melibatkan seniman. 2 hari yang lalu saya malam datang ke sana, ada acara apa sih, nggak tahu, persiapan untuk peresmian katanya Pak Jokowi mau datang. Pak Mulyono ya. Pertanyaan saya, artinya ya wajar, namanya kunjungan presiden semua harus dipersiapkan untuk menunjukkan memang kesiapan kita setempat untuk suatu hal yang harus memang diinginkan. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah itu pasar seni? Mereka seperti kampung seni. Kalau saya mau maaf ngomong, itu pasar modern. Mungkin kalau yang pernah ke BSD, mirip seperti itu. Maaf, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Feeling saya tidak nyaman tempatnya. Mungkin kalau kita lihat GWK ya, pernah siapa yang datang ke Bali, itu indah. Shuttle-nya dijemput, keluarnya di mana. Ini saya tidak bayangkan itu pasar modern buat saya. Ada kampung, ada kata-kata seni di situ. Apakah bisa mengakomodir pelaku-pelaku seni? Saya nggak mau ikut campur dalam ini karena pemerintah sudah punya target untuk segera membangun. Pasti tujuannya baik, tapi sangat disayangkan itu bukan pasar seni. Mungkin kalau kita lihat ke Ancol, itulah pasar seni. Ya, saya concern juga tujuannya mungkin TWC dan ini pemerintah pusat mengakomodir kepentingan pedagang. Sebenarnya banyak hal kok yang bisa kita lakukan untuk mengakomodir itu semua. Sebatas kita mau duduk bersama. Kalau kita mau duduk bersama, masalah berdebat itu hal biasa. Tapi nanti muncul suatu kesimpulan, inilah yang kita sepakati tadi. Nah, pesan saya jangan lupa pemerintah pusat ada nilai-nilai sejarah yang harus kita pertahankan. Saya nggak masalah mau hilang dari World Heritage gitu ya, 7 itu nggak ada gunanya. Semua orang di dunia tahu kok sudah Borobudur itu salah satu peninggalan. Tapi bagaimana sekarang kita yang punya Borobudur bisa mengangkat sendiri, saya yakin. Kalau memang pemerintah pusat, Pemda, masyarakat lokal itu terintegrasi dengan baik. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tahu semangatnya anak muda gitu lah, pengen ngomong ini kok gini. Jadi terima kasih. Ini sudah mau menuntut ini biar apa dari sisi hukum dulu. Nanti setelah hukum dulu selesai, cukup teman-teman muda kita kayak kesempatan loh. Jadi Mas, Mas Buku mau memberikan siapa? Sudah yang lain. Kalau mau kesempatannya sekarang, monggo, kalau tidak kita lanjut yang anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Mohon izin para sepuh dan juga para suhu yang ada di Borobudur. Pertama tadi sudah banyak disampaikan oleh senior-senior tentang pengembangan Borobudur. Jadi mohon izin kami hanya menyampaikan saja teknis dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Kalau kita bicara RIPDN terbaru Borobudur Prambanan yang baru saja diundangkan 1 bulan yang lalu, mungkin ada yang sudah baca itu 200-an lembar ya. Kemudian baru kita bicara Perpres. Jadi kalau kita bicara Perpres sekarang ini ngajunya pada RIPDN, ya Pak, dari Bapeda. Jadi ketika RIPDN ini sudah dieksekusi, logikanya kita akan susah berpaling dari RIPDN tersebut sebagai pedoman awal. Sehingga kalau kita mengusulkan perubahan Perpres, tentunya tetap mengacu pada RIPDN yang sudah diketuk. Ya, terkait beberapa hal yang ada di Borobudur, kemudian sejarah Borobudur, tentunya para suhu yang ada di sini lebih paham dan memahami bagaimana kondisi itu terjadi. Dan sebenarnya kalau kita bicara sedikit flashback ke belakang, Borobudur sampai tahun 2008 atau 2010 itu kecamatan termiskin se-Kabupaten Magelang, Pak. Enggak, sekarang ini peringkat ke-6, Pak. Jadi secara namanya ada Gini rasio.
dengan dijadikannya Borobudur sebagai KSPN itu meningkatkan kesejahteraan yang luar biasa. Tetapi itu tidak dari masyarakat, benar-benar karena diinjek dan disupport oleh pemerintah. Disadari atau tidak, injek dari pemerintah itu puluhan triliun, hampir 100 triliun lebih untuk membuat KSPN Borobudur. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah dana yang digelontorkan segitu besar dari pemerintah pusat oleh niatan dari petinggi negara itu benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Atau ada paradoks di situ, ada pemanfaatan yang tidak tepat di situ. Nah, inilah peran masyarakat sebagai pelaku dan juga sebagai objek dari kebijakan pemerintah itu untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Nah, itu yang harus dipahami bersama bahwa dana yang sudah digelontorkan, kemudian secara fakta Gini rasio kita juga sudah meningkat. Benarkah organik masyarakat itu secara kesejahteraan ini melonjak tanpa, kalau itu dihentikan atau ditinggal, bisa nggak warga ini survive? Contoh sederhana Borobudur ini mungkin dari Bapak yang di pemerintahan tahu banget bagaimana DAK, bagaimana prioritas bantuan kesejahteraan itu sangat berbeda jauh dengan wilayah lain atau kabupaten lain. Alokasi untuk BLT dan bansos dan lainnya sangat jauh dan sangat ini sekali, aturannya itu sangat tidak terlalu rigid, sangat kompromistis untuk kawasan Borobudur. Nah, namun di satu sisi memang tentunya suatu kebijakan besar akan diikuti oleh kepentingan-kepentingan juga yang bermain. Nah, kepentingan ini ada yang memang tentunya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kita buka dari hampir semua peraturan yang ada untuk Borobudur, dari PP 58 atau dari 92 ditingkatkan 58, kemudian di pembentukan 2016 BOB sampai sekarang, itu orientasinya kan selalu kesejahteraan masyarakat lokal. Yang menjadi dikotomi adalah orientasinya seperti itu, turunannya kenapa tidak dirasakan? Kenapa ada hal-hal yang mengganjal di kita semua? Kenapa? Gitu. Salah satunya apa? Karena ada beberapa kebijakan yang mungkin paradoks. Pak, intinya KSPN apa sih? Kedatangan wisatawan yang luar biasa ke Borobudur, memanfaatkan candi sebagai sentral, kemudian masyarakat bisa memanfaatkan secara ekonomi, kesejahteraannya naik. Faktanya ketika kebijakan terjadi, kita 2017, 18, 19 itu kunjungan itu sampai 4 juta orang kurang lebih ke kawasan candi yang notabene mereka naik semua ke Candi Borobudur. Itulah kenapa akhirnya UNESCO memberikan rekomendasi untuk pembatasan. Tapi pembatasan ini nggak pernah nyebut mau 12 orang, 120 orang, 1.200 yang saat ini diberlakukan, atau 12.000 atau 120.000, nggak pernah menyebut. Tetapi ini disimpulkan berdasarkan rekan-rekan dibatasi 1.200 gitu. Nah, ini kan bagian dari policy yang kontraproduktif dengan KSPN Borobudur. Pertama itu, kemudian paradoks keinginannya masyarakat, ya sudah ini biar berkunjung ke candinya berkurang, biar orang datang ke sekeliling. Make sense gitu? Karena orang wisata ke Borobudur ya tujuannya utamanya candi, makanya dijadikan itu magnet. Perkara tidak ke situ bisa ke yang lain. Itu kalau sudah manehnya terjadi. Tapi kalau saya orang wisatawan mau tiket susah, ya ngapain saya ke Borobudur? Masih ada Prambanan, Gili Trawangan, Lombok,
dan daerah lain yang saya tidak perlu ribet, saya tidak perlu repot, karena tidak ada kewajiban saya harus saya itu wisata mau tenang, mau enak kok mau ribet. Itu seperti kita mau wisata ke daerah lain atau ke luar negeri kan, maunya kita enak, refreshing gitu. Nah akhirnya katakanlah tadi ada polemik Catra gitu. Catra itu terkait SKB 4 Menteri ya, betul ya Pak? Kalau Borobudur mau dijadikan destinasi. Saya tidak mau berpolemik di situ karena ini kita bicara masalah keyakinan ya. Ada yang meyakini bahwa Catra itu harus, ada yang tidak, karena ini kan bicara dikaitkan dengan UNESCO dan tapi kaitannya dengan jumlah pengunjung itu sebenarnya kalau saya sih tidak ada hubungannya. Kenapa? Ya karena sebenarnya harapannya itu akan menambah jumlah pengunjung. Mereka yang berbicara religi, karena buat orang yang berorientasi religi memang itu kepentingannya. Itu kan memang itu ada magnet secara religi di mereka, tapi secara underlying itu akan dicabut UNESCO, jumlah wisatawan berkurang. Loh, itu enggak ada hubungannya. Sekarang jumlah wisatawan kita sudah berkurang hampir 80%. Fakta kita itu dibatasi 1.200 orang, itu pun nggak full kan. Makanya salah satu harapan kita, pengelola kita menerapkan GCG itu bukan hanya sekedar formalitas, ada implementasi di sana. Makanya semua BUMN atau Pemda harus menerapkan GCG gitu ya Pak. Tetapi siapa yang ngawasin? Nah, harusnya masyarakat seperti ini kan yang mengawasin. Nah, artinya apa? Di situ ada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kadang menjadi pertanyaan kita. Nah, terus Sarasean ini sebenarnya tujuan utamanya apa nih? Ini yang tadi sempat saya tanya sama Bang Jack gitu. Tujuan utamanya kita mau mengkritisi masalah perpresnya atau kita memberikan usulan perbaikan pembangunan di Borobudur. Contoh pembangunan di Borobudur pun kalau kita bicara sebelah utara dan sebelah barat candi, disparitasnya sangat tinggi dengan sebelah selatan dan timur candi kan gitu. Bagaimana infrastruktur yang terbangun beda sekali. Padahal kalau kita bicara keindahan alam di luar candi Borobudur yang kita tawarkan, itu kan infrastruktur harusnya malah di timur dan selatan candi. Tetapi itu kan lepas dari pengamatan, lepas dari pembangunan. Kemudian bicara kampung seni, kan akses infrastruktur dari selatan dan timur kan tidak ada. Belum lagi bicara kita bicara lah kalau nanti pengunjung di sana semua, sebelah timur sudah tertinggal infrastrukturnya, pintu gerbangnya nggak ada nih. Nah itu kan bisa jadi catatan untuk disuarakan juga. Jadi semua bagian ketika melakukan pembangunan itu harusnya merata kan. Itu prinsip dasar dalam melakukan pembangunan. Tetapi kan kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengkritisi, ya mereka akan berjalan dengan yang mereka anggap benar. Kenapa? Setiap keputusan, saya yakin sekali, setiap keputusan yang diambil oleh pusat selalu punya underlying dari bawah. Apalagi era sekarang ini tidak ada bottom up keputusan, rata-rata itu semua dari tidak ada top down, rata-rata dari bottom up, dari entah FGD, entah diskusi yang itu menjadi underlying rekan-rekan kita di pusat untuk membuat kebijakan. Nah, rekan-rekan mulai harus menyadari ini, bagaimana kita melakukan sinergi antar kelompok masyarakat. Istilahnya ngono ya ngono nek aja ngono. Istilahnya kita boleh beda idealisme, boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara atas kepentingan masyarakat, mari kita saling tukar menukar informasi dong. Misalkan kalian sudah ngikut FGD apa, tolong disebarkan ke kelompok yang lain supaya apa? Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita melakukan antisipasi atas FGD itu akan dikemenakan. Jadi kalau kita sadar di sini banyak kelompok masyarakat yang dimanfaatkan oleh kebijakan, kenapa kita tidak berpikir
bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda-beda ini semuanya memanfaatkan kebijakan. Ya, jangan mau dimanfaatkan, tetapi kita memanfaatkan. Sama seperti P2 tadi, daripada kita ditinggal, lebih baik kita masuk ke sana, meskipun kecil kita masih bisa mewarnai. Daripada ditinggal sekalian, ya mending ada warna kita di situ. Sama seperti masyarakat. Oke, ketika kita masih terpecah-pecah dan tidak mau bersinergi, akan seterusnya hanya akan menjadi underlying. Hanya kenapa semua keputusan pusat pasti ada underlyingnya. Pertama itu, kemudian ke berikutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika mengkritisi ini perpres ini, kita harus mengacu pada RIPDN. Kemudian perpres ini kan sebentar lagi mungkin akan ditandatangani. Karena apa? Karena 20 September ya rencananya kan ke sini gitu. 18, apalagi 18. Ini tinggal beberapa hari saja dan itu kan bisa jadi bagian hadiah untuk pembenahan di Borobudur. Pertanyaannya, masyarakat ini hanya akan menjadi stakeholder dari kepentingan atau menjadi shareholder dari kepentingan. Stakeholder Anda hanya akan dimanfaatkan atau Anda akan memanfaatkan. Dengan cara apa menjadi shareholder? Ada UU perimbangan pusat daerahnya, Pak. Nah, kita bisa merefer pada daerah lain. Ada namanya Newmont, pemerintah daerahnya dapat Freeport, Batam. Sudah ada referensi kok. Nah, apalagi kalau kita bicara single authority ini memang amanat dari RIPDN. Nah, di Perpres ini langsung merujuk pada satu nama di situ kan gitu, PT. Tapi apakah kita bisa mewarnai? Bisa, kalau Anda bisa menjadi bagian dari shareholder itu. Kalau apa? Ada namanya, kalau kita di manajemen kan ada two-tier manajemen ya. Kita bicara two-tier manajemen ya, eksekutifnya boleh direktur dan perangkatnya. Tapi kan di situ ada pengawas yang berupa komisaris yang bisa tidak hanya perwakilan ditunjuk oleh kementerian, tetapi bisa dituntut bahwa ada ex officio. Nah, itu peluang lagi. Nah, kalau kita saat ini, kalau kita berjuang tentunya ada prioritas jangka pendek, menengah, panjang. Kalau bicara tadi tanah dan sebagainya itu akan bicara panjang itu, karena bicara itu kan sudah jadi sertifikat, itu akan bicara petun dan bicara terlalu panjang lama. Tapi faktanya ini di depan mata, ini sudah akan mau dieksekusi. Ketika ini perpres ini mau dieksekusi, ada keterlibatan masyarakat tidak di situ? Kalau tidak ada, silahkan dikritisi mana saja. Contoh yang ambigu, contoh di situ sudah menghilangkan peran Pemda sebagai penguasa zona 3 ya Pak. Dulu kalau kita bicara PP 58, penanggung jawab zona 3 itu adalah kepala daerah. Sekarang sudah tidak ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5 oleh satu entitas. Dimana ingat loh, entitas ini adalah badan usaha negara yang bersifat profit oriented. Itu juga yang harus digarisbawahi. Jadi ke depan ketika kita bicara profit oriented, ya teman-teman mau bersuara apapun, kalau tidak ada hubungannya dengan ini, ya silahkan bersuara, kami dengarkan. Tapi apakah kami eksekusi atau tidak, terserah kami. Itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara contoh kan di situ sudah mengikutkan pemerintah daerah, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa bahkan. Pertanyaannya, desa yang mana Pak? Kan desa jangkauan 75 km itu ada banyak desa, ada banyak Pemda Pak. Pemda yang mana Pak? Nah ya kan, ini kan sama aja, kita punya banyak tokoh masyarakat yang terpecah. Nah besok mungkin kita punya banyak desa dan Pemda yang terpecah gitu. Nah ini yang juga harus dikritisi, apakah usulannya diperjelas
kalau diperjelas supaya diperjelas nggak bisa dong, nanti itu mengunci kami misalkan. Ya sudah, kita win-win solution. Ada dong perwakilan kita yang ada di situ yang melakukan pengawasan dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh BUMN. Wajar nggak Pak? Nah, hal semacam itu yang sepertinya nanti dipetakan mana tuntutan jangka pendek yang harus segera diusul, mana yang menengah, mana yang panjang. Jangan dalam satu tuntutan 3 ini disampaikan, di ini akan mentah semua. Itu beberapa masukan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos. Jauh sekali. Wis mulai hangat cakalan monggo. Terima kasih waktunya biar tidak terlalu, karena ini pertemuan mungkin yang lebih dari 5 gini-gini aja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semua bapak-bapak yang kami hormati, teman-teman aparat, Pak Puguh, benar sekali. Kami hanya akan merespon. Jadi kemarin sama Pak Puguh, saya dan hanya Pak Lukman. Ini goalnya mau kemana? Karena sudah yang lebih dari 5 gitu. Terus saya juga udah ngobrol sama Om Jack. Bagaimana positioning kalau kita secara organisatoris, kalau bicara ex visio, kemarin saya menyampaikan, kita harus minimal dari board of advisor, biar didengar, ya kan, kita antara komisariat dan segala macam. Gitu. Jadi kalau saya dari menanyakan konsistensi kita, kalau disampaikan Pak Lukman, kita keturunan ini. Di catatan kami, kebetulan saya juga pengamat dan researcher untuk bidang seni budaya dan pariwisata. Saya saat ini masih mendampingi teman-teman di daerah Madiarjo. Disampaikan Pak Ivan tadi, suku Kalang itu resmi tertulis di Prasasti Kamalagi, itu ada di Tegalsari, Kecamatan Candirejo, bahwa mereka adalah fix yang membangun. Dalam artian itu membangun, mereka memiliki skill membangun candi, membangun arsitektural rumah maupun kehidupan untuk kesehariannya. Artinya ketika ini juga sudah tersingkirkan, kita mau pakai mainstream yang mana nih, roadnya yang mana? Karena di catatan kami, Borobudur itu ada 3 fase periode kebudayaan. Pasca prasejarah, terbukti dengan bentang menoreh ini, sudah fix penelitian dari teman-teman geologi bersama teman antropologi, itu jelas Gunung Brawi Purba 2 juta tahun yang lalu. Artinya sudah ada kehidupan. Kedua, masa klasik, era Sailendra, karena disampaikan Pak Ivan tadi, ini TBC nggak modal. Iya, yang modal Sailendra kok. Iya, investasinya Sailendra, tanya aja. Gitu, kalau kita mau bicara itu ya. Tapi tahun 84 karena pengaruh politik, kemudian masuklah waktu itu Putin lagi seneng bikin taman-taman, bikinlah taman wisata candi itu biar kayak taman mini, taman anggrek itu sama aja. Lagi seneng-senengnya aja gitu. Efeknya ke apa masyarakat ya, masyarakat tergusur ya kan. Itu wajar lah Orde Baru seperti itu. Kemudian kalau kita bicara kembali lagi di fase ketiga ini adalah fase Mataraman yang disampaikan Pak Lukman tadi, ada macam-macam keturunan ini. Mungkin dimulai dari Pangeran Mangkubumi, itu perjuangannya dari sini. Pangeran Mangkubumi itu HB1 di sini, perang mereka ada di Tempuran juga. Di catatan kami ada, sejarahnya ada, penjelasannya ada. Nah sekarang kita konsistensi, DNA kita itu mengalir darah siapa? Sailendra, suku Kalang yang pekerja keras. Mereka nggak kepengaruh mau ada BUMN apa nggak, kerja aja gitu ya, bangun aja. Kalau kami, kenapa kami masih di sana? Kami mengamankan wilayah pinggir, menoreh, menyelamatkan mikroklimit. Itu akan lebih penting untuk menjaga kelangsungan candi Borobudur. Borobudur akan mengalami korosi dan bisa juga akan kerusakan berat karena alam tidak dijaga. Karena tumbuhan yang ada di Borobudur sumber mata air habis semua. Salah siapa? Ya monggo nanti dikoreksi, catatannya banyak sekali. Nah, Bapak-bapak bisa lihat lukisan di sana. Paham ya, itu lukisan siapa itu? Bukan, salah ngawur. Raden Saleh penangkapan di Diponegoro. Gunduli londo-londo gede-gede. Nah, artinya Pangeran Diponegoro sangat konsisten. Ini Borobudur ini makara yang luar biasa kalau kita dibandingkan dengan Jogja. Saya juga sempat terlibat aktif di sektor keistimewaan Jogja ketika memperjuangkan Jogja harus istimewa. Borobudur lebih istimewa kalau mau,
Tapi kita harus konsisten, dalam artian gini, Pangkat Diponegoro ngamuk itu sederhana loh persoalannya. Singojayan, makam Garwo Dalem HB1 itu mau dilalui rel kereta api. Ngamuk Pak. Karena prinsip kita wong Jawa itu cuma 3. Ngalah, ngalih, ngamuk. Sudah ngalah, ngalih, bisa dipepet ngamuk Pak. 5 tahun Londo bangkrut. Ayo. Sekarang saya tanya, goalnya di mana dan mau konsisten di mana? Seandainya Pak Lukman dan teman-teman ini kok kemudian PT itu kan punya banyak duit. Untuk mendirikan PT juga punya modal dasar yang itu miliaran atau ratusan miliar. Tiba-tiba jenengan ditarik Pak Lukman. Karena ini ada kampung seni kujon, jenengan jadi direktur ngurusi kesehatan tak gaji 30 juta sasi. Ayo, mau melawan? Nah itu, jenengan semua disejahterakan. Gitu. Kalau kami enggak, saya tawarin enggak, saya mau dibenur. Saya harus menyelamatkan lingkungan di Menur. Bukan persoalan apa-apa, ini karena tantangan dan konsistensi ya. Jadi kalau memang mau kemudian ada komandan saya gitu, ada mentor saya juga. Karena begini, kalau cerita tadi kunjungan Wisman, ada mentor saya Om Jack. Jujur kami membawa wisatawan candi itu bicara service of excellence Pak Buku. Ketika sebuah destinasi tidak memiliki manajemen yang bagus, manajemen visitor, kemudian service of excellence, kemudian quality tourism, pindah Pak, benar-benar. Nah, tamu-tamu Budur, wah nusu-nusu, kemarin kita bawa tamu dari mana? Perancis ya? Polandia. Bayar 600.000, sudah ikut saya aja, tak gratis sih, tak jak mubeng Pak. Ke candi yang di sana kan gratis, bayar enggak, candi Pendem gratis. Bahwa sekarang boleh dicek deh, hari ini saja silakan berkunjung ke Candi Silogriyo. Dulu beliau nih yang ngajar ya, Om Jack gitu ya. Ini penuh Pak, bule semua. Terus saya punya trekking, Bapak-bapak boleh cek. Trekking tembus dari ke Suroloyo. Isinya bule kabeh Pak. Kenapa? Memang mereka nggak mau ke candi dan kami menawarkan nggak usah masuk candi, susah, rumit Pak. Saya karena dapat komplain, tanya Mbak Adi yang sering komplain, tidak dapat tiket. Iya, seperti ini. Belum lagi lingkungan, banyak distorsi dari distorsi suara, distorsi polusi, macam-macam. Artinya pariwisata itu selalu kan ada dua sisi seperti mata uang. Jadi ada toksik dan tonik. Toksik itu mesti akan ada distorsi, polusi. Sering kan sama Nek Lukman kita bersih kali itu nemu macam-macam, gitu jaswadi. Ya itu, artinya seperti itu. Kita kepedulian dan konsistensi. Saya bicara pilpres nih, karena tadi Pak terlihat kesan kalau dari saya lihat Iya. seolah sudah mewakili kepentingan beberapa masyarakat pada saat pilpres itu Raperpres ya? Iya. Raperpres itu memang dulu dirancang ya untuk selalu menekan masyarakat, karena kembali lagi tahun 84 itu Tadi saya mengatakan bahwa apakah masyarakat adat yang oh iya, diundang lah. pada saat macam undang-undang itu, kalau kita membuat di DPR rencana Betul. undang, semua ahli itu Iya, kebetulan tidak Pak Sih. Iya, tidak, hearing itu dipilih yang belum. Saya bijak. Saya cuma tengok uploadannya tidak. Uploadannya nggak masuk ya sudah. Pak Kuku itu seolah-olah itu sudah diwakili oleh masyarakat. Iya kan mewakili, iya, mewakili yang uploadannya cocok gitu aja lah. Kalau saya nggak cocok ya nggak datang, nggak cocok ya datang lah gitu aja. Ini yang saya bilang tadi, Pak Kuku, ini benang merahnya nggak ketemu. Iya betul. Jadi orang di pusat tahu nggak sih, misalkan Mas Jack ini punya peran yang lama di sini. Minimal didengarkanlah suaranya. Mas Agusta atau Mas Lukman atau orang-orang tua yang ada di sini. Iya. Itu sudah terwakili belum? Betul. Biasanya pada saat membuat undang-undang, hal kayak gitu mereka lupa. Nah, tadi Pak Kuku bilang kalau pusat sudah punya kepentingan harus. Kan ini suatu yang saya bilang ini. Ya walaupun katanya nggak top down, tapi ternyata survei apa kebetulan kami juga sering menyusun naskah akademik, kami juga sering menyusun master plan, yang itu ada FGD-nya gitu kan. Akademik itu setelah berjalan dengan baik atau tidak? Tidak, ya langsung dibuatkan aja. Tidak. Poinnya di sini Pak. Saya paham maksud jenengan, tapi pada hakikatnya kalau kita
kita kan terbuka ini. Iya. Kan banyak kelompok gitu. Iya. Itu ya. Banyak kelompok itu Iya. lah. Kalau saya ngambil kebijakan, tergantung kepentingan apa yang saya mau ambil. Kalau saya mau mengambil kebijakan, Iya. saya tidak ambil kelompok ini. Itu dalam rangka. Kebijakan terkait ini, saya ambil kelompok yang ini. Iya. Iya memang cocok. Underlying dari Iya. bawah. Ya dari bawah ini kan ada dua pilihan. Kita dimanfaatkan oleh yang di Iya. atas, atau kita memanfaatkan dengan cara apa? Betul. Tadi perlu kolaborasi. Ini yang saya bilang tadi. Iya. Ini catatan bagus dari Pak Kuku. Jadi saya sudah berikan kan segeralah pelaku leluhur siapapun banyak terlibat dikumpulkan lagi. Iya. Maaf, Bapak, undang-undang bukan segalanya. Sekarang hukum juga Pak. Iya. Bisa dibatalkan. Bisa diambil. Kerja aja bisa. Nah, itu. Gitu ya. Contoh Jatra itu kan bukti nyata bahwa tuntutan masyarakat itu sangat didengar. Iya. Kemudian Itu dibatalkan. sudah 4 SK menteri, Menteri. dari pusat, 4 SK menteri, tinggal hitungan hari bisa dibatalkan. Itu menunjukkan suara masyarakat bawah itu sangat didengar. Nah, kembali lagi pada bagaimana sinergi dan kolaborasi antar suara ini dikoordinasikan. Itu makanya tak tanya Pak. Ini arep tiji tiba apa arep tiji tiba mati siji mukti kabeh atau bati siji bati kabeh. Itu serius, real. Saya di lapangan Pak, saya di lapangan. Karena kalau ini kawan saya masih hidup, itu kan. Saya mendengarnya, yang saya dengar ya Pak, setelah 5 tahun di sini, percuma nggak akan didengar oleh pusat. Enggak, Itu loh, pusat Pak. selalu mendengarin bawah, Pak. Nah. Coba lihat semua keputusan, pasti ada underlying entah FGD-nya, entah seminarnya, entah sarasiannya. Tinggal dilihat aja siapa yang hadir di situ. Betul Pak. Nah, itu tergantung Itu ya, poinnya. Iya. poin-poin. Jadi, ya, betul Pak Kuku. Jadi kalau kita kembali ke 65 ini paling ngomongnya, wah, kapitalis birokrat. Warung kiri. Gak apa. Kalau memang teman-teman konsisten, berani maju. DNA-nya di Ponegoro kok. Loh ini ye. Saya DNA kalang. Yang penting kerja untuk duit. Nah, itu aja ya. Saya tidak enak sama pemuda-pemuda nanti dikira ngompor. Saya tidak loh, Dan. Ini saya ketemu ini, Dan. Jadi intinya gitu. Kalau teman-teman konsisten, tiji tipe, mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Jadi ya ben, selesai gitu. Kalau persoalan Perpres itu sudah berapa kali sudah kita catat, terakhir di tempatnya Pak Maladi ya Pak, sama Pak Jen. Oh sampai ribut. Nanti ya biarin aja. Orang. Karena saya memang jujur nggak semangat, gitu loh. Mending nyambut gawe lah, gitu. Karena apa? Teman-teman saya ada Mas Juli dan teman-teman ini yang kita ada berapa kali ketemu juga. Perjuangkan hak hidup kalian, gitu. Bener Mas. Saya itu yang kita penting. Mau ada BUMN mau enggak, kita uang budur asli. Kita dipasrai Borobudur, Konjogo. Nek dodolan bicaranya kita harus kreatif lah, gitu. Nanti kamu kita kerjasama kan kita bisa sekarang kunjungan ke masing-masing UMKM, ke masing-masing ada spot-spot bisa dan kami telah coba. Kupikir seperti Pak Lokman. Kalau memang konsisten dengan budaya, kemarin jujur nih di Tanjung masih ada, saya habis mewawancara Mbah Paimo. Itu mengalami perang 3 kali dan beliau cerita ketika perang di sana dan diserang Belanda, agresi militer tahun 49, orang sana santai. Ngopo mbak santai? London di bedil, yang rande montro, aku di montro. Sekali montro mereka nggak kelihatan. Sekarang kalau teman-teman ini nggak bisa ngalahin secara manual, udahlah keliling budur itu montro atau mau wiridan mau apa tiap hari nggak apa-apa, nggak kalah ditangkap tuh Pak. Saya Pak Dedi betul. Wiridan Pak, betul demo tiap hari konco kumpul wiridan kate esuk tekan bengi wiridan. Ora mungkin Gusti Allah ora maringi dalan. Kalian mungkin kebetulan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, saya harus izin karena ada kerjaan ngusungi pralon. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi